Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ayu Ibta Mufida dari Universitas Ahmad Dahlan kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa Sistem Bumi, Bulan, dan Matahari untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Sivi Purwanti MPD dan Ika Mariani MPD untuk mata kuliah IPA lanjut. Di sini yang pertama ada jadwal pelaksanaan dimulai dari hari Sabtu tanggal 19 Juni sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Juni. Di sini ada tujuan, yaitu yang pertama menstimulasikan gerak rotasi dan revolusi, selanjutnya menemukan ciri gerakan rotasi dan revolusi, selanjutnya menstimulasikan gerakan rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Ada juga menstimulasikan terjadinya siang dan malam. Selanjutnya menstimulasikan gerakan rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi bumi. Dan yang terakhir menemukan bahwa rotasi dan revolusi bulan ditempuh dalam waktu yang sama. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu bola plastik 3 ukuran. Di sini bisa menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan. Jika tidak ada bola plastik, misalnya di sini saya menggunakan plastisin atau bahan lainnya yang memiliki fungsi yang sama, yaitu secukupnya untuk membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Ada juga senter sebagai pengganti cahaya matahari, ini 1 buah, tali kenur atau senar untuk membuat replika lintasan secukupnya, lidi kayu kecil untuk penyangga secukupnya, ada juga alat tulis, baik itu pena ataupun buku. Selanjutnya, alat perekam bisa menggunakan kamera dari handphone atau kamera-kamera lainnya. Di sini ada prosedur kerja kegiatan pertama, yaitu membuat replika susunan matahari, bumi, dan bulan. Bisa dilihat di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang kedua adalah kegiatan kedua, mendemonstrasikan sistem pada matahari, bumi, dan bulan. Di sini juga ada langkah-langkah pembuatannya. Kemudian hasil pengamatan, yaitu membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Ini adalah replika matahari, saya membuatnya dari plastisin berwarna kuning, kemudian saya bentuk bulat menjadi matahari. Kemudian di sini ada replika bumi, di sini saya menggunakan plastisin warna biru laut, biru muda, serta hijau untuk membuat replika bumi dibentuk bulat. Selanjutnya ada replika bulan yang saya buat dengan plastisin berwarna orange, kemudian saya bentuk bulat. Kemudian yang kedua, membuat simulasi sistem matahari, bumi, dan bulan. Ada di video selanjutnya. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Waktu bumi untuk berotasi adalah 23 jam 56 menit. Dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, adanya perubahan waktu, adanya pembelokan arah, terjadinya gerak semu harian matahari, dan lain sebagainya. Revolusi bumi terhadap matahari, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari dengan waktu 365 hari, 25 hari atau sama saja dengan 1 tahun. Dampak dari revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan lama siang dan malam, pergantian musim, adanya rasi bintang yang berbeda, adanya gerak semu tahunan matahari, perbedaan perhitungan kalender Masehi, dan lain sebagainya. Rotasi bumi sekaligus berevolusi terhadap matahari ini berbeda dengan revolusi bumi terhadap matahari. Jika salah satu dampak dari revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan perhitungan kalender Masehi, sedangkan dampak proses bumi sekaligus revolusi terhadap matahari adalah adanya tahun kabisat. Proses rotasi bulan adalah berputarnya bulan pada porosnya dengan waktu 29,5 hari atau sama dengan 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Dampak dari rotasi bulan adalah adanya fase-fase bulan, gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari, dan lain sebagainya. Proses revolusi bulan yaitu perputaran bulan mengelilingi
bumi yang orbitnya membentuk elip. Proses revolusi bulan ini sama dengan waktu untuk rotasi bulan, yaitu 29,5 hari. Dampaknya juga sama dengan rotasi bulan, yaitu adanya gerhana dan fase-fase bulan dan lain sebagainya. Gerhana matahari total adalah suatu peristiwa yang terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus atau lintasan yang sama. Gerhana matahari total ini terjadi karena sinar matahari tidak sampai ke bumi karena ditutupi oleh bulan. Dampak yang terjadi akibat dari gerhana matahari total adalah yang pertama, pengaruh gaya gravitasi terhadap bumi. Yang kedua, mata mengalami kerusakan apabila gerhana matahari total dilihat dengan mata telanjang. Dan yang ketiga, terjadi pasang surut bumi. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus atau lintasan yang sama. Tetapi sinar matahari tidak sepenuhnya terhalangi oleh bulan dan hanya sebagian sinar matahari yang sampai ke bumi. Maka dari itu disebut sebagai gerhana matahari sebagian. Gerhana bulan total terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lintasan yang sama. Karena sinar matahari terhalang oleh bumi hingga tidak sampai ke bulan. Dampaknya adalah air di beberapa daerah menjadi pasang. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lintasan yang sama, tetapi sinar matahari tidak sepenuhnya terhalang oleh bumi karena sebagian sinar matahari tetap diteruskan ke bulan sehingga terjadi gerhana bulan sebagian. Masuk pada tahap diskusi. Yang pertama, Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Dalam sistem ini, gaya gravitasi memang memegang peranan penting. Uraikan peran tersebut berdasarkan sumber belajar yang Anda baca sebelumnya. Baiklah, di sini menurut saya, peran gaya gravitasi yaitu membuat bumi dan berbagai benda langit yang berputar pada porosnya atau mengalami rotasi yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bumi dan benda-benda lainnya juga berevolusi mengelilingi matahari atau tetap pada orbitnya sehingga terjadi perubahan musim. Yang kedua, peran gravitasi bumi, yaitu untuk melakukan rotasi dan revolusi bumi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bumi yang mengakibatkan bumi akan selalu berputar pada porosnya. Selain itu, benda-benda yang ada di bumi ini akan tetap berada di tempatnya karena mempunyai massa, dan manusia bisa berjalan dengan baik karena peran dari gaya gravitasi bumi. Jadi, jika tidak ada gaya gravitasi bumi, mungkin semua manusia ataupun benda-benda yang ada di bumi akan bertabrakan, berterbangan menjadi tidak karuan. Yang ketiga adalah peran gravitasi bulan, yaitu pada saat bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada dalam posisi dekat dengan bumi, maka air laut akan mengalami pasang karena gravitasi pada bulan menarik air laut ke arah bulan. Nomor 2, dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Uraikanlah dampak rotasi bumi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dampak dari rotasi bumi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama terjadinya siang dan malam. Dari rotasi bumi, apabila bumi menghadap pada matahari, maka dari situlah terjadinya siang. Dan jika bumi membelakangi matahari pada saat berotasi, maka terjadilah malam. Kedua, adanya perubahan waktu. Sudah kita ketahui bahwa pusat dari waktu ada di Greenwich, Inggris yang berada pada bujur 0 derajat, di mana setiap selisih bujurnya adalah 15 derajat yang mengakibatkan adanya perbedaan waktu 1 jam. Maka dari itu, bumi yang berada di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat, sedangkan bumi yang berada di bagian barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Yang ketiga, terjadi gerak semu harian matahari, disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Yang keempat, adanya pembelokan arah. Pembelokan arah ini terjadi karena adanya udara yang bergerak pada saat rotasi bumi berlangsung, sehingga rotasi bumi bisa membelokkan arah angin ke semua daerah, sehingga tidak hanya satu daerah saja yang terkena angin, tetapi semua daerah bisa merasakan pembelokan angin pada saat rotasi bumi.
Yang kelima, adanya perbedaan ketebalan atmosfer. Hal ini terjadi karena bumi mempunyai ketebalan atmosfer berbeda-beda di setiap daerahnya, sehingga saat rotasi bumi, ketebalan atmosfer di setiap daerah berbeda-beda. Yang keenam, adanya perbedaan percepatan gravitasi. Hal ini karena rotasi bumi yang menyebabkan suatu gerakan yang menjauhi pusat, sehingga bumi menjadi tidak bulat sempurna yang mengakibatkan diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa yang menyebabkan adanya perbedaan percepatan gravitasi. Selanjutnya, nomor 3, selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Hal ini tentu membawa dampak bagi kehidupan di planet bumi. Uraikan dampak tersebut. Dampak yang terjadi dari revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan lama siang dan malam, karena terjadi pergeseran garis edar matahari, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua adalah pergantian musim. Hal ini terjadi karena pada saat bumi berevolusi mengelilingi matahari dengan posisi miring 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi, maka akan menyebabkan pergantian musim yang berbeda di setiap belahan dunia atau negara. Misalnya di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tetapi di belahan dunia lainnya mengalami 5 musim, yaitu musim semi, musim dingin, musim hujan, musim panas, bahkan musim gugur. Yang ketiga adalah terjadinya rasi bintang yang berbeda, karena ketika bumi bergerak mengelilingi matahari atau berevolusi terhadap matahari, posisi rasi bintang seolah-olah ikut mengalami perubahan atau bergeser sesuai dengan revolusi bumi terhadap matahari. Yang keempat, adanya gerak semu tahunan matahari. Hal ini terjadi karena posisi matahari tidak berada di garis khatulistiwa atau kadang-kadang posisinya berada pada daerah utara dan selatan khatulistiwa. Yang terakhir, adanya perbedaan kalender Masehi. Pada satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 365,25 hari atau 1 tahun, sehingga ditetapkan penanggalan internasional yaitu bujur 180 derajat. Ini berarti jika bagian timur 180 tanggalnya 15, maka bagian barat bujur 180 berada di tanggal 14. Selanjutnya nomor 4. Bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berotasi. Uraikan dampak revolusi dan rotasi bulan selama waktu tersebut. Dampak yang disebabkan oleh revolusi dan rotasi bulan yaitu yang pertama, terjadinya pasang dan naik air laut. Hal ini karena jika terjadi revolusi bulan pada bumi kita, maka posisi air laut di bumi akan menghadap ke bulan karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan yang menyebabkan pasang dan naik air laut. Yang kedua, adanya berbagai macam fase-fase bulan, karena pada saat bulan berevolusi dan berotasi mengelilingi bumi, akan mempengaruhi penampakan bulan ketika mengelilingi bumi, seperti fase new moon, fase Viking crescent, full moon, waning crescent, dan lain sebagainya. Perubahan pada jumlah hari setiap bulan di kalender Hijriah. Hal ini terjadi karena revolusi bulan dijadikan sebagai penentuan kalender Hijriah, di mana jumlah hari yang ada adalah 30 dan 29 hari. Sedangkan dalam penghitungan Hijriah ada 29,5 hari. Hal inilah yang menyebabkan adanya tahun kabisat yang menyebabkan kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang keempat, terjadinya gerhana matahari, karena pada saat bulan berotasi dan berevolusi mengelilingi bumi, maka cahaya matahari terhalangi atau tertutupi oleh bulan. Jika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus yang akan mengakibatkan bumi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga terjadinya gerhana matahari, baik itu gerhana matahari total atau gerhana matahari sebagian. Yang kelima, terjadinya gerhana bulan. Jadi selain terjadi gerhana matahari, di sini juga akan terjadi gerhana bulan karena bulan berevolusi dan berotasi yang posisinya membelakangi bumi, sehingga sinar matahari yang seharusnya diteruskan ke bumi terhalangi oleh bulan dan mengakibatkan gerhana bulan baik itu total atau sebagian. Selanjutnya nomor 5,
Berdasarkan penjelasan nomor 4, uraikan pula tentang fase bulan dan pembagian waktunya. Di sini fase-fase bulan terjadi, di sini ada 8 fase, yaitu fase new moon atau fase bulan baru, pembagian waktunya ini pada hari ke-1. Yang kedua, fase working crescent atau hilal awan bulan atau bulan sabit awal, ini pada hari ke-4. Yang ketiga, fase first quarter atau paruh awal, ini pada hari ke-8. Yang keempat, fase working gibbous, ini pada hari ke-11. Yang kelima, fase full moon, yaitu bulan purnama pada hari ke-14. Yang keenam, waning gibbous atau cembung akhir pada hari ke-17. Yang ketujuh, third quarter atau paruh akhir terjadi pada hari ke-21, dan warning crescent, hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir, terjadi pada hari ke-25. Nomor 6, berdasarkan simulasi gerhana matahari yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari total dan sebagian. Berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan, proses terjadinya gerhana matahari total disebabkan oleh matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus yang mengakibatkan bulan bisa menutupi bumi atau mendapatkan sinar matahari. Hal ini disebabkan karena bulan berada lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan matahari, sehingga piring bulan terlihat lebih besar daripada matahari, tergantung jarak antara bumi dengan bulan dan juga jarak antara bumi dengan matahari. Dengan demikian terjadilah gerhana matahari total. Sedangkan gerhana matahari sebagian terjadi apabila bulan hanya menutupi sebagian dari piringan matahari yang mengakibatkan cahaya matahari dapat diteruskan ke bumi walaupun tidak sepenuhnya. Hal inilah yang menyebabkan proses terjadinya gerhana matahari sebagian. Selanjutnya nomor 7, berdasarkan simulasi gerhana bulan yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan, gerhana bulan total terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama atau seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan sehingga bayangan umbra terhenti atau terhalang oleh bumi. Oleh karena itu terjadilah gerhana bulan total. Sedangkan gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan untuk mendapatkan sinar matahari. Sehingga sebagai permukaan bulan berada di daerah penumbra atau sebagian dari sinar matahari sampai ke permukaan bulan dan mengakibatkan bulan masih mendapatkan sinar matahari. Walaupun sinar matahari yang didapat ini hanya sebagian atau tidak sepenuhnya, yang mengakibatkan bulan mengalami gerhana bulan sebagian. Selanjutnya nomor 8, pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Uraikan hubungan mekanisme pergantian musim di bumi dengan posisi matahari terhadap bumi beserta alasannya. Pergantian musim di bumi terjadi karena pada saat bumi berevolusi atau mengelilingi matahari, maka posisi matahari miring 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi, maka akan menyebabkan pergantian musim yang berbeda di setiap belahan dunia atau negara. Misalkan di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu kemarau dan hujan, tetapi di belahan dunia lainnya mengalami musim yaitu musim semi, musim dingin, musim panas, musim hujan, dan musim gugur. Jika tidak ada pergantian musim, maka akan menyebabkan kekacauan di negara atau di belahan dunia lainnya. Selanjutnya nomor 9. Pada bulan Juni, kutub utara bumi berdekatan pada matahari, sedangkan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Perkirakan apa yang terjadi pada kutub utara, kutub selatan, dan daerah khatulistiwa. Jadi di sini dapat saya perkirakan bahwa yang terjadi pada kutub utara adalah musim panas karena suhu yang ada di bumi meningkat. Selanjutnya di kutub selatan, yaitu bumi mengalami musim dingin dan turun salju di daerah-daerah yang memiliki salju. Dan selanjutnya, perkiraan di daerah khatulistiwa adalah terjadi musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, nomor 10. Sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan hijriah atau komariah berdasarkan perspektif ini. Sistem penanggalan hijriah atau komariah adalah sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Sistem penanggalan bulan hijriah komariah selalu berdasarkan pada pergantian bulan baru atau berdasarkan pada penampakan hilal dengan mata telanjang. Dalam sistem penanggalan hijriah ini tentunya berdasarkan pada peredaran bulan yang mengelilingi bumi, dan di dalam satu kali revolusi bulan memerlukan waktu 29,5 hari dan dalam tahun hijriah terdiri atas 12 bulan yang artinya
29,5 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. Inilah yang menyebabkan adanya tahun kabisat yang menyebabkan kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi, sehingga berdasarkan tahun kabisat berjumlah 365 hari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, dari berbagai kegiatan yang telah saya lakukan tentang sistem bumi, bulan, dan matahari, dapat saya simpulkan bahwa baik itu bumi, bulan, dan matahari bisa berotasi dan berevolusi satu sama lain. Dengan adanya rotasi dan revolusi yang terjadi, membawa dampak tersendiri bagi kehidupan manusia di bumi. Misalnya saja seperti pergantian siang dan malam, perbedaan lama waktu, perbedaan musim antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, dan masih banyak lagi. Selain dampak dari rotasi dan revolusi, baik itu bumi, bulan, dan matahari juga membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti penentuan sistem penanggalan Hijriah dan lain-lainnya. Dan juga terdapat gerhana matahari, baik itu gerhana matahari total atau gerhana matahari sebagian. Ini disebabkan karena matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus yang sejajar. Ada juga gerhana matahari bulan, ini yang disebabkan oleh matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus yang mengakibatkan baik itu gerhana bulan total atau gerhana bulan sebagian. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.